Film dimulai. Seorang gadis bernama Okchanmi sedang melakukan video call bersama saudara kembarnya bernama Okchankyu. Tapi nama panggilannya di sekolah adalah Park Won-sok. Di tengah pembicaraan, Won-sok memberi kode ada seseorang yang datang. Tanpa diduga, orang itu mendorong Won-sok dari jendela hingga terjatuh dan langsung tewas di tempat. Sementara Chanmi merasa ada yang janggal, kenapa teleponnya tiba-tiba terputus. Di suatu hari, Chanmi mengikuti ajang kejuaraan lomba menembak pistol tingkat SMA. Dirinya bisa saja menjadi juara satu dan mendapatkan medali emas. Namun ketika sedang menembak, dia terkenang pembicaraan terakhir dengan sang kakak sehingga tidak bisa konsentrasi. Setelah acara perlombaan usai, Chanmi menghubungi Won-sok, tapi entah kenapa Won-sok tidak menjawab panggilannya. Berflashback ke masa lalu, Chanmi bersama Won-sok melakukan foto bersama dan mereka saling berjanji untuk berjumpa kembali di kemiliteran ketika sudah remaja. Sebelum akhirnya Won-sok pergi karena dia akan diadopsi oleh orang kaya raya. Sementara itu kita diperlihatkan seorang remaja bernama Ji Suhon. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bekerja di bowling center dan juga Suhon berada di sekolah yang sama dengan Won-sok, yaitu di SMA Yongtan. Keesokan hari, Chanmi mengunjungi SMA Yongtan untuk bertemu dengan sang kakak. Dia menanyai seorang siswa yang melintas sambil menunjukkan sebuah foto. Betapa kagetnya Chanmi setelah mendengar kalau Won-sok sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kemudian dia mengunjungi kantor polisi untuk mencari polisi yang menangani kasus kematian sang kakak. Ketua Jinsu selaku yang menangani kasus itu menjelaskan kalau Won-sok meninggal akibat bunuh diri. Chanmi tidak percaya begitu saja. Dirinya yakin kalau Won-sok mustahil melakukan hal konyol seperti itu karena dia lebih mengetahui saudara kembarnya dibandingkan siapapun. Chanmi bercerita ketika sedang melakukan video call, ada seseorang datang di hari itu. Tidak lama setelahnya, panggilan video tiba-tiba terputus. Ketua Jinsu menganggap hanya karena panggilan itu berakhir, bukan berarti seseorang membunuh kakakmu. Di lain sisi, Chanmi yakin kalau kakaknya dibunuh oleh seseorang dan meminta para polisi untuk menangkap pelakunya. Namun tidak ada satupun yang percaya karena mereka semua yakin kalau Won-sok tewas akibat bunuh diri. Agar bisa menemukan pembunuh kakaknya, Chanmi memutuskan untuk pindah ke SMA Yongtan. Di sana, Chanmi membeli sebuah motor melalui media sosial untuk mempermudah dirinya menuju ke sekolah. Tanpa diduga, motor itu adalah motor Suhon yang dicuri penyusup beberapa hari yang lalu. Hal itu diperkuat dengan adanya stiker tengkorak di bawah jok motor. Tidak lama dari itu, seorang pengendara mobil marah karena motor Suhon berada di tengah jalan. Melihat ada kesempatan, Chanmi langsung kabur dari sana. Chanmi mengunjungi kosan wanita untuk tinggal di sana sementara waktu. Namun sayang, kosan itu tidak menerima siswa SMA. Merasa kasihan melihat Chanmi selalu memohon kepadanya, si pemilik kos terpaksa menerima Chanmi tinggal di kosan itu. Ketika Suhon ingin mengambil kembali motor miliknya, tanpa disangka dia bertemu si pencuri yang sudah mencuri motornya itu. Suhon memukuli mereka hingga babak belur sebagai sanksi atas perbuatannya. Tiba-tiba salah satu rekan pencuri menghempaskan batu bata ke kepala Suhon sehingga mereka berhasil kabur. Ketika Chanmi sedang menuju ke sekolah di hari pertama, tiba-tiba Suhon berada di hadapannya yang membuat dirinya lepas kendali dan langsung tersungkur ke tumpukan sampah. Akibat dari kejadian itu, pakaian Chanmi terkena noda hitam. Tidak ingin melihat Chanmi jadi bahan pertunjukan akibat pakaian yang tembus pandang, Suhon meminjamkan alma maternya dan langsung pergi begitu saja. Ketika di dalam kelas, Chanmi memperkenalkan diri seperti murid pindahan pada umumnya. Pak Guja memarahi Suhon karena tidak memakai alma mater di jam pelajaran. Setelah Chanmi mengembalikan alma maternya, seketika suasana kelas berubah menjadi heboh. Tidak lama dari itu, mereka kedatangan teman baru. Dia bernama Jaibu, murid yang tidak naik kelas di tahun sebelumnya akibat sebuah insiden kecelakaan. Ketika sedang di kantin, Chanmi mendapat informasi dari Sudayun kalau Won-sok memiliki pacar bernama Hong Ajung. Mendengar nama Hong Ajung, Chanmi teringat kembali kala itu ketika sedang liburan, Won-sok menunjukkan foto baru pacarnya, tak lain dia adalah Hong Ajung. Ketika Chanmi menelpon Hong Ajung, tanpa diduga yang mengangkatnya adalah Suhon. Merasa ada yang janggal, Chanmi mengikutinya secara diam-diam. Dia bertanya-tanya kenapa Suhon pergi ke rumah sakit. Suatu ketika, Chanmi mendengar pembicaraan Suhon dengan dokter yang mengatakan kalau Suhon hanya bisa bertahan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun mendatang akibat tumor otak yang dialaminya. Keesokan hari, ketika jam istirahat, Chanmi mengunjungi ruang sains yang dimana tempat itu menjadi saksi bisu atas kematian sang kakak. Tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kedatangan Suhon. Chanmi penasaran kenapa Suhon ada di sana. Suhon menjelaskan beberapa bulan yang lalu ada seorang siswa yang melakukan bunuh diri di tempat itu. Tak lain siswa itu adalah Won-sok. Mengetahui hal itu, Suhon langsung memanggil polisi. Chanmi penasaran dari mana Suhon tahu kalau Won-sok tewas di hari itu. Suhon menjelaskan dia sedang berada di sekolah dan mendengar ada suara keras dari luar.
Setelah dihampiri sumber suara, dirinya melihat Wunsok sudah tiada, disertai banyaknya darah keluar dari kepala. Di suatu hari, Sa Jungkyung kembali membuli Sunha. Sementara semua siswa tampak tidak begitu peduli, seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah di sekolah itu. Berbeda dengan Suyeon, gadis berambut putih yang sangat membenci pembulian. Karena dia dulu pernah merasakan ketika Chanmi sedang latihan menembak. Pelatihnya meminta Chanmi untuk menjadi pelatih jaibum selama beberapa minggu ke depan. Dengan senang hati, Chanmi mengajarkan dasar-dasarnya agar dia terbiasa menembak. Sementara itu, Suwon mengembalikan handphone Ajung, karena sebelumnya Ajung meminta Suwon untuk menyimpannya sementara waktu. Setelah mendengar kalau Chanmi menelpon ponsel milik Ajung di sore kemarin, Suwon langsung menemuinya dan bertanya, "Dari mana kamu mengenali Wunsok?" Padahal saat di ruang sains kamu mengaku tidak tahu. Agar penyamarnya tidak terbongkar, Chanmi beralasan pernah kenal Wunsok di klub menembak. Keesokan hari ketika sedang belajar, penyakit Suwon kambuh lagi dan dia lalu berlari ke toilet untuk menyembunyikan hal itu dari semua temannya. Chanmi yang merasa khawatir langsung menyusul Suwon ke toilet. Melihat ada darah, Chanmi langsung mengetuk pintu toilet sambil menyebut nama Suwon. Tiba-tiba Suwon muncul di hadapannya. Setelah dicek, darah itu berasal dari Sunha yang mencoba melakukan upaya bunuh diri. Ketua Jinsu menginterogasi Chanmi terkait insiden Sunha. Di tengah pembicaraan, Ketua Jinsu bertanya kenapa Chanmi pindah ke sekolah kakaknya. Setelah mendengar hanya ingin tahu siapa pelaku pembunuh sang kakak, Ketua Jinsu menganggap itu akan menjadi sebuah masalah. Chanmi penasaran kenapa hal itu akan menjadi masalah. Ketua Jinsu menjelaskan karena tidak ada bukti maupun indikasi pembunuhan. Meskipun begitu, Chanmi akan tetap menyelidikinya apapun yang terjadi. Tidak lama dari itu, Chanmi mendapat pesan dari Ajung untuk bertemu di atap bowling center nanti malam. Di malam itu, Ajung meminta Suyeon untuk menginginkan dirinya menemui Chanmi. Tanpa diduga, penyamaran Suyeon berhasil terbongkar. Setelah mengetahui alasan Chanmi bertemu Ajung untuk menanyakan kematian Wunsok, Suyeon menjelaskan kalau ingin tahu lebih dalam silahkan temui Im Sob. Setelah ditemui, terungkap kalau Wunsok suka mengancam semua orang dengan mengungkap rahasia mereka. Mungkin tanpa disadari banyak orang yang senang atas kematiannya. Kala itu, Somi mengajak Osung bertemu di lapangan. Namun yang datang bukanlah Osung, melainkan mereka. Alih-alih bertemu, Somi hanya ingin memanfaatkan Osung dengan cara telah menghamili anaknya. Namun penyamarnya itu terbongkar oleh Wunsok. Mendengar kabar itu, Chanmi meminta maaf atas perbuatan sang kakak. Chanmi bertanya-tanya kenapa sang kakak yang dikira baik, sopan dan selalu tersenyum, ternyata pembuat onar di sekolah itu. Setahun silam, Suyeon adalah siswi pindahan di SMA Yongtan. Dia langsung dibully oleh 3 siswi berandalan karena rambutnya yang berwarna putih. Mereka tampak senang membuli Suyeon tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Parahnya, hal itu dilakukan di hadapan para murid. Suyeon yang sangat membenci pelaku bullying langsung memukul mereka tanpa kenal ampun. Entah itu wanita maupun pria, semua merasakan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Suyeon meminta gadis itu untuk meminta maaf kepada Suyeon. Jika tidak, konsekuensi yang diterima akan jauh lebih sadis. Merasa takut dengan ancaman semalam, mereka berdua langsung meminta maaf atas kejadian kemarin. Suyeon tahu kalau suara yang membantunya bebas dari perundungan. Dia meminta melakukan hal serupa terhadap Jungkyung dengan imbalan sejumlah uang, yang dimana uang itu bisa Suyeon gunakan untuk biaya perawatan sang ibu di rumah sakit. Malamnya ketika Jungkyung sedang menyiapkan sebuah alat untuk mengancam Sunha, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tak lain dia adalah Suhon yang sedang menyamar. Setelah diberi pelajaran, Suhon meminta Jungkyung untuk meminta maaf kepada Sunha, serta berhenti sekolah dengan berjalan dari ruang guru ke gerbang utama. Seketika suasana berubah menjadi dramatis setelah Suhan melakukan Sunha yang dilecehkan di kamar mandi. Di tengah pelarian, tanpa sengaja Suhan bertemu Chanmi yang saat itu sedang menuju ke kosan. Di malam itu, Chanmi melihat sepatu Suhan dipenuhi bercak darah seseorang sebelum akhirnya mereka pun pergi ke kosan masing-masing. Suhan punya kakak bernama Sumin yang lebih tua darinya 3 tahun. Berbeda dengan dirinya, Sumin adalah pecuda yang selalu dirundung oleh teman sekelasnya. Kala itu dia ingin pergi ke toilet, namun dilarang oleh mereka. Pada hari itu, karena sudah tidak kuat menahan, Sumin kencing di celana yang disaksikan oleh para siswa di dalam kelas. Merasa sudah tidak kuat, pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu, keluarnya Jungkyung ditonton oleh seluruh murid SMA Yongtan. Dayun mendengar desas-desus kalau Jungkyung sedang diancam oleh seorang pria bertopeng, yang dimana ada seorang siswa melihat kalau pria bertopeng itu melompati dinding dekat gedung fotografi. Di jam olahraga ketika sedang bermain basket, Osung melakukan pelanggaran yang membuat kepala Suhan terbentur dan Suhan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara Jihun yang tidak terima pacarnya disakiti langsung memarahi Osung. Dari dulu mereka memang tidak pernah akur. Sementara itu, Ketua Jinsu diperintahkan ke Palawang untuk menginvestigasi kasus penyerangan di SMA Yongtan. Di sisi lain, Chanmi penasaran kenapa Osung menyuruh Wunsok menghadapi Somi saat itu. Bukankah Wunsok tidak ada kaitannya dengan kasus kehamilan Somi? Osung menjelaskan hal itu tidak baik untuk dibicarakan, karena Wunsok orang yang sangat baik. Mendengar itu, Chanmi semakin penasaran siapa Wunsok sebenarnya. Apakah dia orang baik
atau pria jahat yang pantas mati. Bukannya menjawab, Osung langsung pergi begitu saja. Melihat ponsel Osung tertinggal di meja makan, Chanmi berniat ingin mengembalikannya. Dari sana terungkap ternyata Ji-hoon dengan Osung adalah saudara kembar. Tetapi semua murid masih belum ada yang tahu akan hal itu. Keesokan hari, Osung menemui Chanmi. Dia meminta untuk merahasiakan kejadian semalam. Chanmi berjanji tidak akan memberitahu ke semua murid kalau mereka ternyata saudara. Ketika sedang membuka lemari, Chanmi mendapat pesan dari seseorang untuk pergi ke aula pulang sekolah jika ingin tahu kematian Winsok. Sesampainya di aula sekolah, Chanmi dipukul oleh seseorang dari arah belakang sehingga membuat dirinya pingsan, dan orang itu membuka ponselnya. Sementara Suhon baru saja mengambil uang di ATM untuk biaya operasi sang ibu. Setelah tersadar, ia ibu penasaran kenapa Chanmi pergi ke aula sepulang sekolah. Chanmi beralasan hanya untuk mencari ketenangan. Di saat yang sama, foto Ji-hoon memakai pakaian minim sudah tersebar di sekolah. Setelah diselidiki, ternyata Dayun sumber awal pengirim foto itu. Tidak ingin disalahkan, Dayun menjelaskan foto tersebut berasal dari Chanmi. Jengkel dengan sikap Chanmi, Ji-hoon menamparnya, tapi tidak untuk yang kedua kali, karena ada Suhon di sana, dan dia pun langsung membawa Chanmi keluar agar tidak tersakiti. Tidak lama dari itu, Chanmi meminta Dayun untuk memperlihatkan pesan yang dimaksud. Terlihat pesan itu dikirim pada pukul 5:30 sore, yang dimana saat itu Chanmi sedang dalam keadaan pingsan. Kemudian Chanmi meminta bantuan Jae-bum untuk mengecek kamera CCTV, karena ruangan CCTV hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu saja. Setelah mendapat izin dari kepala sekolah, Jae-bum melihat rekaman ulang pukul 5-6 sore di aula sekolah. Terungkap orang yang memukul Chanmi saat itu adalah Osung. Tapi entah kenapa Jae-bum merahasiakan hal itu dengan mengatakan tidak ada seseorang di sana. Jae-bum menjelaskan kemungkinan besar orang itu tahu titik letak kamera CCTV. Sementara itu rumor tentang Ji-hoon dan Osung kalau mereka adalah saudara kembar sudah tersebar, yang dimana rumor itu bukan berasal dari Chanmi, melainkan dari mulut ke mulut. Kendati demikian, mereka berdua masih tidak percaya karena informasi itu hanya diketahui oleh Chanmi. Osung meminta Ji-hoon untuk memberinya pelajaran agar Chanmi tidak menyusahkan mereka lagi. Tanpa sepengetahuan Ji-hoon, Osung meminta kepala Wang, tak lain ayahnya sendiri, untuk mengembalikan Chanmi ke sekolah asalnya dengan cara mengusir dia dari sepulang sekolah. Chanmi mendapat pesan dari Ji-hoon untuk bertemu nanti malam. Sesampainya di tempat pertemuan, Chanmi cukup terkejut melihat 3 berandalan di sisi Ji-hoon. Alih-alih bertemu, dia sengaja menjebak Chanmi ke lokasi sepi untuk diberi pelajaran. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Dirinya kembali diusir oleh pemilik kos, karena barusan polisi datang setelah mengetahui informasi ada seorang siswi tinggal di kosan, karena kosan itu dikhususkan untuk para mahasiswi. Mengetahui Chanmi sudah diusir, Suhan mengajak Chanmi untuk tinggal di rumahnya sementara waktu sampai dia menemukan kosan baru untuk ditempati. Sesampainya di sekolah, Chanmi menemukan sebuah pesan yang bertuliskan untuk pergi ke aula sekolah pukul 5 sore nanti. Namun dirinya sudah tidak percaya lagi semenjak kejadian kemarin. Chanmi menjelaskan kepada Ji-hoon kalau dirinya tidak akan keluar dari sekolah apapun yang terjadi, meskipun sebelumnya sudah dipukuli dan dikeluarkan dari kosan. Itu semua tidak membuat tekadnya goyah untuk menemukan pelaku yang membunuh sang kakak. Sementara itu, Jung-kyu menanyakan apakah Osung sudah menemukan pelaku di malam itu. Osung menjelaskan masih menyelidikinya dan meminta Jung-kyu untuk menunggu sejenak. Ketika Jung-kyu sedang bermain basket bersama kedua pamannya, Jae-bum datang dan mengusir mereka karena lapangan tersebut hanya boleh digunakan untuk murid di sekolah itu. Tidak terima dengan perkataan Jae-bum, Sunmuk langsung menendangnya hingga terjatuh. Suhon tentu tidak terima melihat temannya dipukuli, dan terjadilah pertarungan 2 versus 1. Di saat Suhon mulai lepas kendali, beruntung ada Jae-bum yang menghentikan tindakannya. Jika tidak, mereka berdua pasti akan mati. Di lain sisi, Chanmi berubah pikiran. Dia memutuskan untuk pergi ke aula sekolah, yang kebetulan saat itu ada acara untuk anak kelas 3. Acara itu dipimpin oleh Biksu Yun. Sebelum mulai sesi acara, Biksu Yun menunjukkan sebuah video agar suasana menjadi lebih nyaman. Tanpa diduga ada seseorang yang menghack server. Terlihat rekaman ulang Winsok di detik-detik kematiannya. Chanmi yang melihat kejadian itu tentu merasa sangat terpukul. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi dramatis. Setelah melihat video itu, Ketua Jinsu bertanya-tanya, kenapa video tersebut ditunjukkannya baru sekarang, bukan sejak awal. Seakan-akan ada maksud tertentu di dalamnya. Kemudian dia meminta Sarsanin untuk pergi ke sekolah menyelidiki kasus tersebut. Di suatu tempat, Jae-bum mengancam tindakan Osung karena telah mencelakakan Chanmi di aula sekolah. Dugaan Jae-bum berasal dari foto pria berjaket dengan sepatu putih, yang dimana sepatu itu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Osung mengaku dia hanya ingin Chanmi keluar dari sekolah itu. Jae-bum mengancam jika Osung masih melakukan hal yang serupa terhadap Chanmi, dia akan memberitahu ke semua murid kalau Osunglah dalang dibalik kejadian kemarin. Di saat yang sama, Ji-hoon bersama anak buahnya kembali menundang Suyun di tengah gelapnya malam dan menggantung sepatunya di pohon sekolah. Di hari itu, Jae-bum kebingungan kenapa sepatu tersebut ada 2 orang yang memilikinya.
yang berarti tuduhannya terhadap Hosung menjadi ambigu. Sementara Chanmi mendapat pesan kembali untuk pergi ke lapangan tembak saat jam pertama. Setelah kejadian itu, para siswa dilarang untuk membahas kasus kematian Won-sok dan tidak boleh menyebarkan rumor tentang pelakunya. Setibanya di tempat pertemuan, Chanmi melihat Jae-bum juga ada di sana. Jae-bum menjelaskan dia sengaja mengikuti Chanmi agar kejadian di aula sekolah tidak terulang kembali. Suatu ketika mereka melihat pengirim surat misterius, namun sayang mereka kehilangan jejaknya. Ketua Jinso meminta maaf kepada Chanmi karena telah menghiraukan ucapannya di masa lalu. Kali ini dia berjanji akan menyelidiki kasus kematian Won-sok dan menemukan sang pelaku. Chanmi penasaran kenapa video kematian kakaknya baru ditunjukkan sekarang oleh pelaku, bukan sejak awal. Ketua Jinso tidak berani memberi jawaban yang akurat karena pertanyaan Chanmi masih menjadi misteri bagi mereka. Tidak lama dari itu mereka menginterogasi Suhon terkait kematian Won-sok. Dari pengakuan Suhon, diketahui kalau Won-sok sangat dekat dengan Osung. Mendengar itu mereka cukup kaget. Sementara itu sebuah fakta terungkap kalau Won-sok bukanlah pacar Ajung, melainkan dia disewa Ajung untuk menjadi pacar palsunya. Karena saat itu Ajung membutuhkan pacar palsu untuk masuk ke agensi artis pemula. 왜냐? 내가 짝퉁 남친이 필요했거든. 박원석은 학교에서도 내 남친인 척. Ketika sedang makan bersama di kantin sekolah, Ajung bercerita kalau dirinya sedang hamil 12 pekan. Awalnya mereka menganggap hanya sebuah lelucon. Setelah menunjukkan hasil USG minggu lalu, mereka cukup terkejut. Suyeon menyarankan Ajung untuk menggugurkan bayi itu. Karena jika itu terjadi, banyak sekali dampaknya. Salah satunya putus sekolah. Kendati demikian, Ajung masih tetap ingin melahirkan bayi itu. Dirinya yakin kalau ayah si bayi akan bertanggung jawab dengan anak mereka. Ajung meminta Suyeon menemaninya pergi ke klinik di akhir pekan untuk mengecek kembali kandungannya. Di hari itu antrian mereka didahului oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengancam Dr. Jung Yun untuk membatalkan gugatan terhadap kedua orang tuanya ketika dia di lapas. Sebelum akhirnya dia pergi dari sana. Ajung menyadari kalau pemuda itu teman SMP-nya yang bernama Jo Hyuk Gun. Ajung bercerita 3 tahun silam ada sebuah insiden besar. Dari sebuah berita diberitakan pemuda itu membunuh pacarnya secara keji dan brutal. Tak lain korbannya adalah putri Dr. Jung Yun. Namun Jogun hanya ditahan beberapa bulan saja dengan dalih masih di bawah umur. Menurut keterangan Dr. Jung Yun, di malam itu Jogun membunuh putrinya tanpa kenal ampun setelah NG menolak tawaran menjadi kekasihnya. Suyeon meminta Suhon untuk memberi pelajaran Jogun, iblis berwujud manusia yang tidak memiliki hati nurani, dengan bayaran sejumlah uang yang dimana uang itu bisa Suhon gunakan untuk biaya perawatan ibunya di rumah sakit. Dari penyelidikan Suyeon, Jogun bekerja di bengkel modifikasi mobil milik ayahnya. Dia meminta Suhon untuk mengeksekusi Jogun nanti malam. Malamnya Suhon menyelinap secara diam-diam dan melayangkan tinjunya ke wajah Jogun. Di malam itu Suhon memerintahkan Jogun untuk meminta maaf ke Dr. Jung Yun seolah-olah nyawanya bergantung pada dia. Sebelum pergi Suhon memberikan sedikit ancaman agar Jogun menepati janjinya, seakan-akan jika tidak dilakukan maka nyawa dia berada dalam bahaya. Di suatu hari Chanmi mengunjungi kedai kopi yang selalu dikunjungi oleh mendiang kakaknya. Di sana dia bertemu Sejin, teman sekelas Won-sok saat kelas 1 SMA. Sejin memutuskan untuk pindah sekolah setelah menyelesaikan kelas 2 tahun yang lalu. Tahun depan nanti dirinya akan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di sana. Sejin menganggap kalau Won-sok adalah orang yang baik. 2 tahun silam dirinya dirundung oleh Jung Kyung bersama kedua temannya. Merasa tidak senang atas perlakuan mereka, Won-sok langsung menghajar ketuanya. Jung Kyung sempat melakukan perlawanan, namun kekuatannya masih belum sebanding dengan Won-sok. Semenjak kejadian kemarin, mereka tidak berani lagi merundung Sejin. Won-sok bercerita dia memiliki adik perempuan bernama Chanmi. Dari sanalah Sejin tahu kalau Chanmi adalah adik Won-sok. Sejin mengakui perbuatannya kalau dia sosok yang menunjukkan video kematian Won-sok di aula sekolah. Jika polisi menangkap pembunuhnya terlebih dahulu, mereka tidak akan punya kesempatan untuk balas dendam. Sejin mencurigai Suhon kalau dialah sosok yang membunuh Won-sok. Chanmi bertanya apa alasan Sejin menuduh Suhon. Dia melihat seseorang memakai sepatu putih bertali merah tak lama dari kematian Won-sok, yang dimana sepatu tersebut sama persis seperti sepatu Won-sok. Sementara itu Jogun ditemukan tewas dalam keadaan terikat. Kematian Jogun mengingatkan ketua Jisoo dengan insiden kamar gelap di SMA Yongtan. Setelah dilakukan investigasi, diduga kuat korban tewas akibat kehabisan napas. Persamaan dari dua kasus itu adalah kedua korban merupakan pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan di sekolah. Di lain sisi, hubungan kakak beradik Chanmi dan Won-sok sudah tersebar.
Ajung bercerita kalau Wonsok sebenarnya orang yang sangat baik, tapi saat kelas 2 sikapnya berubah 180 derajat layaknya psikopat. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan membuat kekacauan. Namun anehnya Wonsok sangat patuh terhadap perintah Osung. 죽이든 입을 찢든 그녀님 막으라고. 마지막 경고야. Setelah melakukan penyelidikan, semua petunjuk mengarah kepada Suhon. Sebelumnya Chanmi cukup terkejut mendengar kasus kamar gelap dan kematian kakaknya. Kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang sama. Mereka mengunjungi bowling center tempat Suhon bekerja. Ketua Jinse menegaskan jika Suhon tidak ingin membuka loker pribadinya, mereka akan membawa Suhon ke kantor polisi dan membuka lokernya secara paksa. Merasa tidak ada pilihan, terpaksa Suhon melakukannya. Setelah dibuka tidak ada barang bukti di sana. 2 hari yang lalu, setelah melakukan aksinya, Suhon menyimpan tas berisi barang bukti tersebut di ruang mesin. Ketua Jinse tidak menyerah. Dia ingin mengecek ruang mesin yang selalu Suhon kunjungi di waktu senggang. Setelah dibuka tidak ada apa-apa di sana. Rupanya Chanmi yang membawa tas tersebut dan dia mengirim tas itu ke panti asuhan di Busan. Keesokan hari Chanmi pergi ke Busan dengan menaiki kereta api dan mengambil tas itu kembali. Sementara Suhon mendapat pesan dari Chanmi untuk pergi ke Busan jika dia ingin mengambil tasnya kembali. Sesampainya di lokasi pertemuan, Chanmi menodong pistol ke arah Suhon dan langsung melancarkan tembakan pertama yang membuat tangan Suhon tergores. Alasan Chanmi bertindak sejauh itu karena dia menduga Suhon telah membunuh kakaknya. Suatu ketika Suhon melakukan perlawanan dan berhasil mengambil pistol tersebut. Suhon menegaskan jika Chanmi masih mengira dia telah membunuh kakaknya, di malam itu juga dia akan bunuh diri. Tiba-tiba ponsel berbunyi yang dimana panggilan itu berasal dari nomor Wonsok. Tidak lama kemudian tiba-tiba panggilan terputus. Setelah kejadian itu perlahan demi perlahan kecurigaan Chanmi terhadap Suhon mulai menghilang. Di suatu malam, Jae-bum menemukan sebuah foto dirinya bersama seseorang. Keesokan hari ketika di dalam kelas, Jae-bum bertanya siapa pria yang ada di foto itu. Osung menjawab dia adalah Wonsok. Entah kenapa Osung begitu panik kalau foto itu dilihat oleh murid yang lain. Jae-bum penasaran kenapa Osung bersikap seperti itu. Osung menjelaskan dia hanya tak ingin Jae-bum menjadi saksi atas kasus kematian Wonsok. Karena sebelum insiden kecelakaan, Jae-bum sangat dekat dengan Wonsok. Sementara itu Suhon penasaran dari mana Chanmi tahu kalau polisi sedang mencari tasnya. Chanmi menjelaskan 2 hari yang lalu Osung memberitahu kalau para polisi sedang mencari Suhon terkait insiden kematian Jogun. Polisi menduga pelakunya sama dengan kasus kamar gelap. Di malam itu Chanmi menyadari kedatangan ketua Jinsu untuk mengamankan tas Suhon. Secara diam-diam Chanmi mengambil tas tersebut dan mengirimnya ke Busan. Tindakan itu didasarkan kalau memang Suhon pelaku yang sama dengan kasus kematian Wonsok. Dia berencana ingin membunuh Suhon dengan tangannya sendiri. Chanmi bercerita dirinya merekam pembicaraan semalam dan mendengar ada suara telepon seseorang. Di tengah perjalanan menuju ke rumah, penyakit Suhon kembali kambuh dan dia langsung tidak sadarkan diri. Di sekolah, semua murid merasa heran kenapa Suhon tidak pernah masuk ke sekolah, sementara ketua Jinsu dan Sersanjan menduga kalau Suhon sedang bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari penyelidikan terkait kasus kamar gelap. Sampainya di rumah, Chanmi cukup terkejut melihat kaca kamarnya pecah disertai seragam sekolah yang sudah rusak akibat ulah seseorang. Sementara itu, mengingat keadaan Suhon mulai membaik, Dokter Jang memperbolehkan Suhon untuk kembali ke rumah. Di satu kesempatan, ketua Jinsu mengunjungi suaminya, dia adalah Dokter Jang. Di hari itu, secara kebetulan, Suhon bertemu dengan ketua Jisoo. Mengetahui selama ini Suhon berada di rumah sakit, ketua Jinsu meminta maaf karena telah berburuk sangka kepadanya. Di hari pesta ulang tahun Chanmi yang ke-19, Osung datang untuk menjemput Jae-bum karena disuruh oleh ibunya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Suhon cukup terkejut mendengar suara dering ponsel sama seperti pelaku yang menyimpan ponsel Wonsok. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencuri ponsel Osung dengan cara yang telah ditentukan. Sementara itu Jae-bum kembali mengingat masa lalunya yang memalukan, yaitu dia pernah berpacaran dengan Wonsok. Jae-bum meminta penjelasan apakah itu kenyataan atau sebuah khayalan. Osung hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Suyeon berperan sebagai pengalih perhatian. Di tengah keributan, Ajung secara diam-diam mengambil ponsel Osung dan memberikannya ke Suhon. Setelah itu, Suhon langsung bergegas ke toilet untuk mengecek riwayat panggilan. Di lain sisi, Osung menyadari kalau ponselnya dicuri oleh seseorang. Beruntung, Suhon berhasil bersembunyi tepat waktu. Diketahui ponsel Osung baru dibeli 4 hari yang lalu, sehingga tidak ada riwayat panggilan 5 hari yang lalu. Chanmi merasa heran kenapa waktunya bisa berdekatan, seakan-akan Osung sudah mengetahui rencana mereka. Sepulangnya dari sekolah, Suhon menyadari dirinya diikuti oleh seseorang. Alih-alih berpura-pura tidak tahu,
Suhan sengaja melakukan itu agar si penguntit keluar dari sarangnya. Setelah berhasil dibekuk, ternyata orang itu adalah Sejin. Di akhir pekan nanti dia akan berangkat ke Amerika Serikat. Sebelum pergi ke sana, Sejin ingin memberi pelajaran kepada Suhan karena dia masih menduga kalau Suhan pelaku pembunuhan Gunsok. Karena hal itu ini semua terjadi. Di malam itu, Sejin mengakui perbuatannya kalau dia yang menghancurkan kaca kamar dan merobek seragam sekolah Chanmi. Dalam rapat kasus kematian Jogun, Ketua Jinsu menunjukkan kode batang yang tertinggal di lokasi TKP. Diyakini milik tersangka. 이 영수증에 주목하는 이유는 범인이 떨어뜨리고 갔을 가능성이 크기 때문입니다. Kepala Wong menganggap kode itu bisa saja milik pelanggan, bukan tersangka. Setelah dijelaskan alasannya, Kepala Wong memerintahkan Ketua Jinsu untuk menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Ketua Jinsu mengunjungi mal satu persatu, tapi masih belum bisa menemukan kode batang yang sama. Sementara Sir Sanjin berhasil menemukannya. Dia meminta Pak Kim selaku pemilik toko untuk memeriksa kamera CCTV agar bisa menemukan pengunjung di hari itu. Entah kenapa Sir Sanjin merahasiakan hal itu dari Ketua Jinsu. Malamnya dia mengunjungi rumah Kepala Wang dan menjelaskan semuanya. Kalau pemilik kode batang itu adalah Osung, putranya sendiri. Yang namanya seorang ayah tentu tidak ingin anaknya menjadi tersangka di usia muda. Sir Sanjin menegaskan, setelah memeriksa kode batangnya, mereka bisa mengetahui pengunjung di hari itu. Dan jika pengunjung tersebut terekam kamera CCTV, maka bukti itu tidak terbantahkan. Di lain sisi, mereka menduga Osung mempunyai 2 ponsel dengan nada daring yang sama. Alih-alih belajar kelompok, mereka hanya ingin menemukan ponsel kedua Osung di kamarnya. Sementara Chanmi meminta Jae-bum untuk menahan Osung agar Suhan tidak ketahuan olehnya. Di kantor polisi, Ketua Jinsu mengangkat telepon dari Pak Kim. Tindakan tidak kooperatif Sir Sanjin terbongkar kalau dia berencana ingin merusak barang bukti. Alasan Sir Sanjin berbuat seperti itu untuk mendapatkan kepercayaan Kepala Wang agar dia bisa menyingkirkan Ketua Jinsu dari jabatannya. Dari pembicaraan mereka, ternyata Osung satu SMP dengan korban. 해당 주역권이 기우사 학생과 같은 중학교로 나왔습니다. Melalui kamera pengawas, Ketua Jinsu menyadari tersangka utama dalam kasus ini adalah putra Kepala Wang. Sementara itu, Ayah Sunha memohon kepada Suyeon untuk mengurus Jungkyung kembali karena semenjak 2 minggu yang lalu anaknya selalu diusik. Kali ini Ayah Sunha berjanji akan membayar 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Di lain sisi, Suhan mencari ponsel kedua Osung di kamarnya. Dia menemukan beberapa foto Polaroid di sana. Merasa ada yang janggal, Osung langsung bergegas ke rumah. Chanmi berusaha menghubungi Suhon, namun ponsel Suhon berada di meja. Meskipun Suhon tidak berada di kamarnya, naluri Osung mengatakan kalau Suhon baru saja keluar dari kamarnya. Karena amarah yang sudah memuncak, Osung langsung menghajarnya. Tidak lama dari itu, Ketua Jinsu datang untuk menangkap Osung atas tuduhan sebagai tersangka kasus kematian Jogun. 내가 뭘 잘못했는데요. 이거 놓으세요. 수갑 사용하기 전에 조용히 따라와. Beberapa jam kemudian, Suhan bercerita ponsel itu tidak ada di kamar Osung. Tiba-tiba, Suhan dikabarkan kalau penyakit ibunya semakin parah. Dokter menjelaskan jika biaya sudah mencapai di titik tertentu, Suhan akan ditagih. Jika tidak dibayar, akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan perawatan. Di ruang interogasi, Osung menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dia bahkan sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Jogun sejak insiden kematian Anji. Sepulangnya dari kantor polisi, Osung mengunjungi kediaman Jungkyung. Osung menganggap pelaku yang mematahkan kaki Jungkyung di kamar gelap adalah Suhon. 민새끼네. 지수원 같거든. Suhon menerima tawaran untuk kembali mengejar Jungkyung. Meskipun taruhannya nyawa sekalipun, dia rela melakukannya agar sang ibu tetap hidup. Di hari sebelumnya, Osung membuat Instagram pertamanya. Dia memposting foto Ji-yoon sebagai umpan agar followers di akunnya bertambah pesat. Sepulangnya dari sekolah, Osung memasang beberapa kamera CCTV di setiap sudut ruangan untuk persiapan nanti malam, yang dimana rekaman tersebut akan dijadikan barang bukti kepada polisi kalau Suhan sang pembunuh di kamar gelap. Sore menjelang malam, Osung menjelaskan apa yang harus dilakukan Jungkyung ketika Suhan datang nanti malam. Malamnya, Suhan bergerak secara diam-diam. Di saat yang sama, ibu Suhan dinyatakan meninggal oleh pihak medis. Sementara itu, Osung melakukan siaran live di akun Instagram pribadinya. Merasa khawatir dengan keadaan Suhon, mereka berpencar untuk mencarinya. Beruntung, Jae-bum dan Chanmi datang tepat waktu. Jae-bum sengaja menggantikan posisi Suhon agar Suhon tidak masuk ke perangkap Osung. Mengetahui rencananya gagal, tentu membuat Osung murka. Di lain sisi, Suhon merasa sedih setelah mendengar sang ibu sudah meninggal. Sementara itu, Osung berhasil diamankan pihak berwajib atas kasus siaran langsung di akun Instagram pribadinya. Di ruang interogasi, Osung menjelaskan dia hanya ingin menjadi populer
dengan cara mengungkapkan identitas pelaku di kamar gelap. Ketua Jinsu tidak percaya begitu saja setelah melihat wajah Osung sangat kecewa dengan hasil rencananya. Ketua Jinsu menegaskan siapa yang ingin lihat Osung di malam itu. Merasa tertekan, Osung menduga kalau pelaku kasus kamar gelap sebenarnya adalah Suhon. Setelah apa yang terjadi, Jungkin bersama pamannya menculik Suhon di tengah malam. Chanmi yang melihat kejadian itu berusaha menolongnya, namun tidak sempat. Mengetahui kejadian tersebut, Jae-bum meminta Chanmi untuk tidak panik. Dia berjanji akan mencari cara untuk menemukannya. Sementara Suhon dibawa ke bangunan tak terpakai dan diikat layaknya insiden kamar gelap. Beberapa jam kemudian, Jae-bum bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, dia melihat Osung menendangnya dari atas gedung. Akhirnya Jae-bum menyadari penyebab dirinya kecelakaan bukan akibat bunuh diri, melainkan disebabkan oleh Osung yang berniat ingin membunuhnya. Ternyata dalang dibalik penangkapan Suhon adalah Osung. Dia merasa kesal terhadap Suhon karena telah dituduh membunuh Jungkyung dan Won-sok. Tanpa mereka sadari, sosok yang membunuh Jogun adalah Jae-bum. Di tengah pengeksekusian, tiba-tiba anak buah Jae-bum datang. Osung baru teringat mereka adalah orang yang ditemuinya saat ingin menaiki taksi. Tanpa sepengetahuan Osung, secara diam-diam mereka menaruh alat pelacak di tasnya. Setelah berhasil diamankan, Jae-bum diminta untuk tanda tangan di surat konfirmasi kalau kejadian tersebut akan diserahkan kepada pihak perusahaan. Tuan So merasa heran kenapa Jae-bum menulis nama Jae-jun, tak lain almarhum adiknya, bukan Jae-bum. Kemudian dibenarkan kembali menjadi Jae-bum. Malamnya Jae-bum mengungkapkan semua rahasia yang telah disembunyikan oleh Osung. Selama ini Won-so selalu dijadikan pion oleh Osung untuk membuli murid yang lemah. Sebelum pasca insiden, Jae-bum menemukan rekaman adegan mesra Osung dengan adik tirinya. Dengan bukti tersebut, Jae-bum mengancam Osung untuk tidak memanfaatkan Won-sok lagi. Merasa terancam, Osung berniat ingin membunuh Jae-bum untuk menghilangkan barang bukti, namun gagal. Akhirnya Osung mengaku kalau semua ucapan Jae-bum barusan memanglah kenyataan. Tapi ada satu hal yang terlupakan, yaitu pelaku yang membunuh Won-sok tak lain adalah dirinya. Dan juga Osung sudah tahu kalau Jae-bum pernah berpacaran dengan Won-sok. Di hari itu setelah membunuh Won-sok, Jae-bum menyimpan HP-nya di gudang dekat rumah. Mengetahui kejadian tersebut, mereka berdua cukup terkejut. Waktu pun berlalu. Jae-bum memutuskan pergi ke dermaga untuk menenangkan pikirannya sejenak. Sementara itu Chanmi sedang melapor kepada ketua Jinsu. Sebelumnya Suhon mengikuti Jae-bum ke kandang kuda tanpa sepengetahuannya dan melihat Jae-bum mengeluarkan ponsel Won-sok. Mereka yakin kalau Jae-bum tersangka utama dalam kasus kematian Won-sok. Ketua Jinsu berkata Jae-bum telah dilaporkan hilang sejak tadi pagi. Kini pihak polisi sedang mencari keberadaannya. Semenjak insiden Osung ingin menjebak Suhon, Suyin kembali ke kampung halamannya dan bekerja di sana. Sementara itu Suhon menganggap Jae-bum kabur untuk menghindari penyelidikan. Satu-satunya cara agar bisa menemukan tempat persembunyian Jae-bum yaitu menaruh alat pelacak di tas Osung. Ketika Jiyeon menaruh alat pelacak tersebut, tiba-tiba Osung datang. Jiyeon mengelak dengan berkata sedang mencari sebuah foto. Di saat yang sama Suyin melihat Jae-bum di dermaga. Setelah mengetahui lokasi persembunyian Jae-bum dari Suyeon, Chanmi langsung bergegas ke sana. Sesampainya di dermaga, Chanmi langsung menodongkan pistol ke arah Jae-bum. Jae-bum mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia baru ingat 3 hari yang lalu. Rupanya Jae-bum memiliki kepribadian ganda. Sosok pertama adalah Jae-jun, berwatak kasar dan tidak kenal takut. Dan sosok yang kedua adalah Jae-bum, berhati lembut dan murah tersenyum. Alasan kenapa Jae-jun membunuh Won-sok karena dia merasa jijik dengan sikap Won-sok yang mempacari abangnya. Beberapa jam kemudian, Jae-bum ditahan sebagai tersangka atas kasus kematian Won-sok serta insiden kamar gelap Jogun. Sementara itu, Suhon mendapat pesan dari Jiyeon untuk bertemu di atap sekolah. Tanpa diduga, orang yang mengirim pesan itu adalah Osung. Osung memerintahkan Suhon untuk berlutut, jika tidak Jiyeon akan mati. Suatu ketika, Osung meluapkan semua emosinya kepada Suhon. Sebagai pria sejati, Suhon tentu melawan balik. Pada akhirnya Osung tewas akibat ulahnya sendiri. Semua murid cukup kaget setelah mengetahui Suhonlah yang mendorong Osung dari atap. Kemudian Osung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak lama dari itu, sebuah rumor tersebar di kalangan para murid. Tertulis Suhon adalah pahlawan yang menghukum Jungkyung. Tindakan Suhon membunuh Osung bukan tanpa sebab, melainkan sebuah hukuman karena telah menyandar Jiyeon menggunakan pisau di atap sekolah. Tak banyak dari para murid menganggap Osung sebagai psikopat kejam berdarah dingin. Semua murid sepakat untuk menutupi perbuatan Suhon dengan berkata, kematian Osung disebabkan bunuh diri. Ketua Jinsu bertanya apa ada orang lain di atas atap. Mereka menjelaskan tidak ada siapapun selain Osung. Satu hal yang pasti, jika semua orang memutuskan untuk membenarkan kebohongan, maka itu akan menjadi kebenaran.
Pada akhirnya, Ketua Jinsu menutup kasus itu sebagai bunuh diri, bukan pembunuhan. Film diakhiri, murid kelas mengadakan acara perpisahan. Salah satu di antara mereka ada yang menggunakan topeng pahlawan sebagai tanda kehadiran Suhwan karena